I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang Perang Diponegoro, dimulai dari pengertian Perang Diponegoro, latar belakang dan kronologis terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda. Selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock yang berusaha merendam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. 1. Pemerintahan Daendels dan Raffles. Perseteruan pihak Keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris, tapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara lain yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antar anyar dan penarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah Wancanegara, wilayah Jawa di timur Yogyakarta, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. 2. Pengangkatan Hamengkubuwana V dan pemerintahan Semisal. Pada tanggal 6 Desember 1822, Hamengkubuwana IV meninggal pada usia 19 tahun. Ratu Ageng Permaisuri Hamengkubuwana II dan Gusti Kangjeng Ratu Kencono Permaisuri Hamengkubuwana IV memohon dengan sangat kepada pemerintahan Belanda untuk mengukuhkan putra Hamengkubuwana IV yang masih berusia 2 tahun untuk menjadi Hamengkubuwana V serta tidak lagi menjadikan paku alam sebagai wali. Pada tahun 1823, tahta keraton yang harusnya diduduki wali sultan yang masih balita ternyata ditempati oleh residen Belanda saat itu, yaitu Semisal, sehingga sangat melukai hati masyarakat Jogja dan Pangeran Diponegoro. Meskipun ada kecurigaan bahwa tindakan Semisal disebabkan kedua ratu tidak ingin melihat Diponegoro duduk di tahta. 3. Mulainya perang. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Semisal memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati Paga sebagai timur Tegal Rejo pada salah satu vektor. Patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pati Danurejo tidak memberitahu keputusan Semisal sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Pati Danurejo sehingga memuncak di bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Pada hari Rabu 20 Juli 1925, pihak istana mengutus 2 bupak keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan mengkebumi di Tegarejo sebelum perang pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagian besar berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegarejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Gua Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong sebuah gua yang terletak di dusun Kentolan Lor Goa Sari, Panjangan, Bantul sebagai basisnya. Pertempuran terbuka dengan pengarahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak Perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal.
logistik kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front di pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya, jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain. Untuk menyokong keperluan perang, berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan dan di dasar jurang. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Para senopati menyadari sekali untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak tampak, melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan mengonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka bergerak di desa dan kota, menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun, pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kyai Madjo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap penyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panggilan utamanya Alibasa Sentot Prabu Dirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kita sampaikan dapat kalian pahami. Kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.